Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rasya Disfadila dengan NIM 2507053 dari kelas Sistem Informasi B semester 1. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan pengantar sistem informasi. Di sini ada pengertian sistem informasi. Yang pertama itu ada gabungan teknologi, manusia, dan prosedur. Yang kedua ada berfungsi mengolah data menjadi informasi. Yang ketiga ada digunakan untuk mendukung aktivitas organisasi menjadi fondasi transformasi digital. Kemudian yang kedua di sini ada tujuan sistem informasi. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga ada menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kemudian yang keempat ada mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Kemudian di sini ada yang ketiga ada komponen utama sistem informasi. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Kemudian yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Kemudian yang ketiga ada data dan basis data. Yang keempat ada manusia atau si pengguna yaitu brainware. Kemudian yang kelima ada prosedur atau aturan kerja. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu yang barusan ya. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, di mana hardware ini mencakup ada komputer dan laptop, kemudian server dan data center, kemudian ada perangkat jaringan, juga ada perangkat input data dan output. Kemudian yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Di sini software itu mencakup dari sistem operasi, kemudian ada aplikasi bisnis, kemudian ada aplikasi berbasis web dan mobile, dan software pengelola database. Nah, selanjutnya ada data dan informasi, di mana di sini data itu yaitu fakta mentah yang belum diolah, dan informasi sendiri yaitu data yang sudah diproses. Jadi, data dan informasi itu dua hal yang berbeda ya, teman-teman semua. Kemudian lanjut lagi ada informasi itu harus akurat dan relevan, jadi nggak bisa sembarangan terus asal aja gitu, nggak bisa. Kemudian yang keempat ada digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini ada brainware atau pengguna sendiri yaitu manusia. Nah, di sini itu yang pertama poinnya yaitu ada user atau pengguna sistem, dimana yang bisa mengolah, mengatur dan lain-lain itu tetap harus punya user ya guys, harus punya pengguna sendiri yaitu si pengguna sistem itu yaitu manusia. Kemudian yang kedua ada administrator sistem. Kemudian yang ketiga ada analis dan pengembang sistem. Yang keempat ada manajer sebagai pengambil keputusan. Jadi meskipun kita semua sekarang berbasis teknologi atau emang segala semuanya kan sekarang udah pakai teknologi ya, tetap aja kita juga harus berpusat ke manusia sendiri gitu. Nggak bisa langsung kayak udah AI, ya udah kita kan punya asisten nih sekarang kayak AI semua, atau kayak ya udah sekarang ada alat gini, teknologi juga tetap harus ke manusia sendiri sebagai pengguna sistem gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis sistem informasi. Yang pertama itu ada sistem informasi manajemen seperti SIM atau MIS kayak Managerial Information System. Kemudian ada sistem pendukung keputusan atau SPK, bisa disebut sebagai DSS kayak Decision Support System. Kemudian ada yang ketiga itu ada sistem informasi akuntansi dan sistem informasi berbasis web. Nah, di sini itu ada contoh penerapan sistem informasi. Yang pertama ada sistem akademik kampus, kemudian ada sistem kasir dan inventory, kemudian ada sistem perbankan dan sistem informasi rumah sakit. Kemudian di sini ada manfaat sistem informasi. Yang pertama ada manfaatnya yaitu mempercepat proses kerja. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga ada mempermudah akses informasi. Dan yang keempat ada mendukung keunggulan kompetitif.
Nah, untuk semuanya di sini ada kesimpulan yang terakhir, yaitu sistem informasi sendiri sangat penting di era digital saat ini. Kemudian digunakan hampir di semua bidang. Jadi kayak sistem informasi itu benar-benar banyak banget dipakai di segala hal atau aspek gitu. Pekerjaan ataupun sekolah ataupun dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ketiga ada menjadi dasar pengelolaan organisasi modern. Dan yang keempat yaitu mahasiswa sistem informasi perlu memahami konsep dasarnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.